Pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkapkan sindikat internasional penjualan bayi ke Singapura. Ada 12 orang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, koordinasi dengan Interpol juga dilakukan pemirsa untuk menemukan puluhan bayi yang diduga sudah dijual ke negara tetangga. Pemirsa, dari keterangan 12 tersangka, ada 24 bayi yang sudah dijual ke Singapura. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua yang mengaku bayinya diculik seseorang. Dari pengembangan kasus, akhirnya polisi menangkap 12 tersangka yang merupakan jaringan internasional penjualan bayi. Polisi juga menyelamatkan 6 bayi yang hendak dibawa ke Singapura. Wartawan yang biasanya ada ya? Iya, siapa? Pertanyaannya pemirsa, lalu bagaimana nasib bayi yang sudah berhasil dijual ke Singapura? Kita akan bahasnya bersama dengan Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Selamat pagi Pak Surawan. Pagi Pak Surawan. Selamat pagi, Mas. Ya, ini informasinya tadi kami bacakan. Ada 24 bayi yang sudah dijual ke Singapura. Statusnya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Apakah berhasil dibawa kembali ke Indonesia? Ada negosiasi kepada orang tua barunya atau seperti apa, Pak? Jadi saya sampaikan, Mas, belum 24, masih 15 yang dibawa ke Singapura. 14 kita sudah dapatkan dokumen. Dokumen-dokumennya sedang kita pelajari yang dari imigrasi terkait dengan paspor para bayi ini. Nanti kita akan kemudian kita akan kerjasama dengan Uniter untuk selanjutnya kita kerjasama dengan Singapura untuk bagaimana kita menelusuri bayi-bayi yang berada di sana. Pak Surawan, jadi sebenarnya modusnya tuh bagaimana sih Pak? Mengapa bisa sampai dibeli dari Singapura? Nah, untuk modus ini kan kita masih mendalami terkait dengan tersangka yang sudah kita amankan. Karena juga masih ada tersangka yang saat ini masih DPO kita. Jadi tersangka tadi malam kita sudah menambah satu lagi tersangka yang sudah kita amankan, jadi total 13. Terkait dengan modus mereka ke Singapura sedang kita dalami. Untuk penjualan bayinya sendiri, dijual dengan harga berapa Pak bayi yang dibawa ke Singapura ini, Pak? Kalau ke Singapura kita masih mendalami terkait tersangka yang membawa ke sana. Kita baru mendapat informasi terkait berapa bayi yang dibeli dari ibu yang menjual bayi ke perekrutnya aja. Pak Surawan, jadi 15 bayi yang sudah berhasil dipulangkan dari Singapura tadi yang Anda sebutkan itu apakah sudah dikembalikan ke orang tua semuanya atau gimana Pak? Belum, ya 15 belum. Kita baru mengamankan bayi yang baru akan dibawa ke Singapura. Sebanyak 5 bayi yang kita amankan dari Pontianak. Untuk yang 15 sementara kita masih rekap datanya, nanti kita akan bersama dengan Uniter untuk menelusuri keberadaan bayi yang berada di Singapura. Oke, Pak Surawan, dari belasan bayi yang berusaha untuk dijual oleh sindikat ini, apakah semuanya ini memang dijual oleh orang tua aslinya atau ada yang diculik atau seperti apa, Pak? Ya, jadi keterangan dari perekrut ini memang dia membeli dari orang tua aslinya, bukan diculik. Semuanya, Pak? Ya, semuanya dia beli dari orang tua kandungnya. Oke, apakah tersangka ini semuanya yang masuk ke dalam sindikat ini orang Indonesia, WNI atau ada WNA juga? Ya, semuanya warga negara Indonesia. Jadi tersangka ini ada yang dari Bandung, kemudian dari Jakarta, dan kebanyakan memang dari Pontianak. Baik, jadi orang tua bayi apakah karena menjual bayinya ini juga sedang didalami, Pak, proses hukumnya atau ada yang mungkin dijadikan tersangka? Ya, nanti kita dalami orang tua para bayi ini. Sementara ini kan kita masih menelusuri bayi-bayi yang sudah didapat oleh para tersangka ini, kita akan mencari orang tua kandungnya dan memungkinkan orang tua kandung untuk jadikan tersangka nantinya. Oke, Pak Surawan, apakah ini penelusurannya hanya dilakukan di Jawa Barat saja atau ada provinsi lain atau kota lain yang juga ditelusuri polisi? Kita masih menelusuri di daerah Jakarta, kemudian kita akan menelusuri juga di daerah Surabaya. Yang jelas kita masih akan mendalami yang ada di Pontianak karena kita mempelajari dari dokumen-dokumen dan hasil forensik alat telekomunikasi atau handphone para tersangka ini banyak ditemukan foto-foto bayi. Ini sedang kita cross-check satu persatu untuk bayinya. Pak, sudah berapa lama para tersangka ini menjalankan bisnis dalam tanda kutip jual beli bayi ini, Pak? Para tersangka ini sudah menjalankan perdagangan bayi semenjak tahun 2023, Mas.
sejak 2023. Berarti lebih dong dari jumlah yang tadi, Pak? Ya, kita masih mendalami, kemungkinan bisa lebih dari 24. Oke, dan ini negara tujuannya yang diselidiki polisi juga sekarang, apakah Singapura saja yang sudah terbukti atau ada potensi negara lain? Ya, sementara bayi-bayi itu dari data imigrasi dibawa ke Singapura, jadi kita masih mendalami untuk yang berada di Singapura dulu. Pak, ini karena yang dijual kan usianya masih bayi semua. Iya. Nah, apakah ini untuk diadopsi semuanya atau ada untuk peruntukan lain, Pak? Ya, keterangan sementara dari dokumen yang ada ini memang diadopsi. Nah, kita belum menemukan adanya indikasi-indikasi lain terhadap bayi-bayi yang diperjualbelikan. Jadi ini diadopsi yang kemudian hasil penyelidikan polisi, pemirsa. Tapi Pak Surawan, pada saat ada sindikat atau oknum yang menjual bayi-bayi ini, di mana mereka melakukan aksi komersialisasi ini? Di media sosial atau bagaimana? Rata-rata kalau perekrut itu dia langsung mencari perempuan-perempuan yang hamil yang memang tidak mau merawat bayi. Bukan melalui media sosial, tapi langsung bertemu dengan orang tua bayi yang sekiranya tidak mau merawat bayinya, sehingga dia membeli bayi-bayi itu dari orang tua kandungnya. Iya, spesifik Pak, proses mekanisme transaksinya seperti apa ketika memang sudah mendapatkan gadis-gadis yang dalam tanda kutip itu hamil dan tidak mau merawat anaknya. Kemudian itu kan ketika anaknya lahir dijual ke orang tua yang ada di Singapura. Itu mekanismenya seperti apa? Pembayarannya berapa lama begitu Pak? Lewat apa Pak? Ya, jadi keterangan yang kita dapat dari Pak tersangka, memang ini sudah ada yang memiliki jaringan di Singapura. Kemudian bayi-bayi yang mereka dapatkan ini, dia melalui video call ditunjukkan ke calon orang tua adopsi yang ada di Singapura, kondisi bayinya seperti apa, itu melalui video call, Mas. Dan kalau memang itu cocok, baru dia akan datang ke Indonesia untuk melakukan survei terhadap bayi-bayi itu. Oke, jadi agak miris ya karena lewat video call tapi bisa menjual bayinya. Pak, ini ancaman hukumannya bagaimana? Salah satu lagi saya mau tanya, di Singapura, polisi Singapura bagaimana penyelidikan soal hal ini? Kita belum mendapat informasi langsung di sana, tetapi kita sudah bekerjasama dengan Upinter, nanti dari Upinter yang akan mungkin komunikasi dengan pihak Singapura atau kepolisian Singapura nantinya. Ancaman hukuman, Pak? Ancaman hukuman kita terapkan undang-undang tentang TPPO, ancaman hukumannya maksimal bisa 15 tahun penjara. Baik, semoga ini benar-benar bisa dihentikan praktik penjualan bayi ke Singapura ini Pak. Terima kasih Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan telah berbagi informasi bersama kami di Selamat Pagi Terima Indonesia. kasih Pak Surawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.